Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan mulai lanjutan dari materi kita yang kemarin, yaitu pembahasan soal-soal mengenai perkalian sin dan cos. Jadi insya Allah hari ini kita akan bahas tentang soal-soal UN dan SBMPTN yang menggunakan perkalian sin dan cos. Baik, hari ini akan saya share terlebih dahulu materi kita. Sudah kelihatan ya, Nak? Baik. Oke, rumus perkalian sin dan cos. Jadi ada yang perlu kamu ingat dari rumus perkalian sin dan cos yang minggu lalu telah saya sampaikan, turunkan rumusnya dari mana, yaitu apa aja. Tapi ya sebelumnya kita harus tahu dulu kita mau belajar apa hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menentukan nilai perkalian sin dan kosinus. Yang kedua, menyelesaikan masalah soal UN dan PTN yang berkaitan dengan rumus perkalian sin dan cos. Oke. Yang perlu kamu ingat kembali, yang pertama itu adalah rumusnya sin alfa dikali cos beta sama dengan setengah sin alfa tambah beta ditambah sin alfa kurang beta. Oke. Yang kedua, rumusnya itu adalah cos alfa kali sin beta sama dengan setengah sin alfa tambah beta dikurang sin alfa kurang beta. Yang berikutnya adalah cos alfa dikali cos alfa. Cos alfa dikali cos alfa itu rumusnya adalah setengah cos alfa tambah beta ditambah cos alfa kurang beta. Dan yang terakhir, rumus yang keempat adalah sin alfa kali sin beta adalah min setengah cos alfa tambah beta dikurang cos alfa kurang beta. Baik, kita mulai ke contoh soalnya. Jadi yang 4 rumus tadi akan dipakai di beberapa contoh soal berikut. Kita mulai untuk soal UN tipe yang pertama. Nih, diketahui A tambah B sama dengan Pi per 3. Di sudutnya dalam radian ya. A tambah B merupakan sudut sama dengan Pi per 3. Dan sin A dikali sin B sama dengan 5 per 4. Yang ditanya, cos A kurang B sama dengan berapa? Baik, berarti ini cos A kurang cos B ya. Nah, apa yang kita lakukan pertama kali? Solusinya, untuk menjawab pertanyaan ini, kita menentukan cos A kurang B menggunakan rumus yang keberapa tadi? Rumus yang dia perkalian sin kali sin. Karena melibatkan A tambah B, A kurang B, di sini kita ketemu cos. Ya, cos. Dan di sini ada sin A, sin B. Berarti kita menggunakan rumus 2 sin A kali sin B sama dengan cos A kurang B dikurang cos A tambah B. Sampai di sini bisa ya? Bisa sampai di sini? Nah, oke, baik. Berikutnya, berarti tadi sin A kali sin B sudah diketahui sama dengan berapa? 5 per 4. Berarti 2 dikali 5 per 4. Sama dengan cos A kurang B. Ini yang ditanya ya. Dikurang cos A tambah B. A tambah B tadi sudah diketahui adalah Pi per 3. Berarti cos Pi per 3. Selanjutnya, hasilnya 2 kali 5 per 4 hasilnya adalah 5 per 2. Sama dengan cos A kurang B dikurang cos Pi per 3. Pi per 3 itu senilai dengan 60 derajat. Cos 60 derajat adalah setengah. Maka ini sama dengan dikurangi setengah. Maka hasilnya adalah cos A kurang B sama dengan, ini kita ruasnya ya, pindah ya setengahnya ke ruas kiri. 5 per 2 ditambah setengah sama dengan 6 per 2. Ini di sama 6 per 2 dibagi hasilnya adalah 3. Maka
Untuk soal yang pertama, jawabannya adalah apa? 3 atau C opsinya. Bisa sampai di sini? Paham? Paham? Kok tidak ada suaranya? Paham, Mem. Paham, alhamdulillah. Kita lanjutkan yang berikutnya, tipe soal UN yang kedua. Nah, perhatikan soalnya. Yuk. Hampir mirip dengan tipe yang pertama, cuma ini berkaitan dengan sin. Jadi kita menggunakan rumus itu, lihat apa yang diketahui soal. Jika sin A dikali cos B sama dengan 3/2 dan sin A tambah B sama dengan 2, maka sin A kurang B sama dengan berapa? Oke, jadi soal ini banyak paketnya, tapi hampir mirip dia. Maka kita sudah lihat di sini ada sin, cos. Yang kita gunakan apa untuk solusinya? Solusinya kita menggunakan rumus yang ada sin A cos B. Apa tadi rumus sin A cos B? Kita lanjutkan. 2 sin A cos B sama dengan sin A tambah B ditambah sin A kurang B. Oke. Nah, 2 kali 3/2 sama dengan 2. Ditambah sin A kurang B. Oke, saya. Selanjutnya, sin A cos B itu kan 3/2. 2 kali 3/2 sama dengan sin A tambah B. Sudah diketahui nilainya adalah 2. Nih, 2 ditambah sin A kurang B. Sin A kurang B ini yang ditanya. Hasil berikutnya adalah 2 kali 3/2 sama dengan 3. Sama dengan 2 ditambah sin A kurang B. Oke. Selanjutnya, sin A kurang B sama dengan 3 dikurang 2. Sama dengan 1. Maka kita akan memperoleh jawabannya adalah B. 1. Baik, bisa ya? Kita lanjutkan yang sampai di sini ada pertanyaan dari anak-anak sekalian. Paham? Sudah mulai menghafal rumus-rumusnya? Sudah? Mana nih suaranya? Tidak ada suaranya. Baik, kalau tidak ada ini saya lanjutkan lagi. Saya lanjutkan lagi untuk soal yang ketiga. Baik, ini soal tipe UN yang ketiga. Nah, ini agak berbeda dengan soal nomor 1 dan 2. Perhatikan soalnya. Sedikit berbeda. A tambah B sama dengan pi/6. Sudut A ditambah B sama dengan pi/6. Dan cos A sin B sama dengan setengah. Maka A kurang B sama dengan berapa? Jadi ini dalam derajat ya nak. Yang ditanya bukan nilainya, tapi dalam derajatnya berapa sudut A kurang B. Lalu apa yang kamu lakukan untuk mencari ini? Lakukan adalah, yuk, ada kosin. Berarti kamu menggunakan rumus cos A dikali sin B. Dari sini ya. Kita mulai yang ditanya adalah A kurang B. Maka rumusnya adalah 2 cos A sin B, 2 cos A sin B sama dengan sin A tambah B dikurang sin A kurang B. Baik, hasilnya adalah 2 kali cos A sin B, tadi sudah diketahui setengah. Berarti hasilnya adalah 2 dikali setengah sama dengan sin A tambah B sudah diketahui adalah pi/6. Pi/6, sin pi/6 dikurang sin A kurang B. Sin A kurang B. Maka hasilnya adalah 2 kali setengah, 1 sama dengan 1/2, karena pi/6 ini sama dengan 30 derajat. Berarti sin 30 derajat sama dengan berapa? Setengah. Dikurang sin A kurang B. Dikurang sin A kurang B. Maka hasilnya adalah sin A kurang B, ini kita jadikan satu ruas ya, setengah dikurang 1.
Berarti dapat sin A kurang B sama dengan minus setengah. Saya selanjutnya kan ya, A kurang B sama dengan arkus sin pangkat min 1 ya. Min setengah itu senilai dengan min setengah. Sinus itu negatif berada di kuadran mana? Ini saya mau tes dulu ini ingatannya. Ya, saya coba tanya dulu sama Miranda. Ada Miranda di sini? Miranda bisa dibuka suaranya? Miranda? Tidak ada? Kalau begitu Deri Arditya, bisa dibuka suaranya? Tidak ada semua orangnya ini. Iya, Mem. Ya, Deri, sin itu negatif berada di kuadran berapa? Saya baru join, Mem. Baru ini pelajaran kelas 10 loh, nggak apa-apa baru join. Sin itu bernilai negatif berada di kuadran berapa? Saya mau uji ingatan kelas 10-nya dulu ini. 1, 3, dan 4, Mem. Kuadran Enggak. berapa ini? Siapa tadi yang ngomong nih? Putri Dini, Mem. Putri Dini, kuadran berapa sin itu bernilai negatif? Ya, Din. Di kuadran 3 dan 4, Mem. Kuadran 3 dan 4. Oke. Nah, jadi tadi kan ini min setengah ya. Berarti nilai sin itu adalah negatif. Yang dia relasinya dengan 30. Supaya tidak berubah berarti 180 ditambah berapa? 180 tambah 30. Berarti di kuadran 3 nilai sudutnya adalah 210. Makanya di sini pilihannya kan tadi ada di kuadran 3 atau 4. Nah, di opsi yang dipilih adalah kuadran 3. Yang ada jawabannya adalah 210 derajat. Baik, bisa ya? Kita lanjut. Jadi materi kelas 10-nya ini yang relasi sudut-sudut istimewa jangan dilupakan. Kalau tidak nanti kamu akan kesulitan membahas soal-soal tentang rumus-rumus identitas trigonometri. Kita lanjutkan. Berarti jawabannya adalah D, 210 ya. Ya. Saya lanjutkan untuk tipe soal yang keberapa nih? Yang keempat. Baik. Tipe soal yang keempat, nah di sini dia langsung memberikan perkalian cos 75 derajat dikali cos 15 derajat. Pada saat di sini tidak ada yang diketahui yang lain dan sudutnya tidak istimewa. Dengan rumus perkalian sin dan cos, maka ini bisa kita buat menjadi istimewa, ya. Nah, tadi cos kali cos, cos kali cos. Siapa yang ingat? Ayo, siapa yang ingat cos kali cos? Rumusnya apa? Cos kali cos? Buka suaranya. Setengah kali cos di alfa tambah beta ditambah cos alfa kurang beta, Mem. Setengah dikali cos A tambah beta Cos alfa ditambah cos A kurang beta. Baik. Oke, kita lanjutkan ya solusinya. Baik. Untuk mengetahui ini berarti kita butuh apa? Butuh rumus 2 cos. Ini saya mudahkan ya supaya mudah. 2 cos A, biar jangan ada setengahnya. 2 cos A ditambah cos B senilai ya dengan setengah tadi ya yang disebutkan. Sama dengan cos A tambah B dikurang cos A kurang B. Maka hasilnya adalah, masukkan sudutnya 2 cos 75 derajat dikali cos 15 derajat sama dengan A tambah B. Di sini A-nya 75, B-nya 15. 75 ditambah 15, hasilnya adalah 90 derajat. Dikurang cos A kurang B, 75 dikurang 15 derajat. Maka hasilnya adalah cos 60 derajat. Nah, ini sudah istimewa. 90, 60 adalah sudut-sudut istimewa. Maka kamu bisa mencari nilainya. Yo, berapa cos 90? Sebelum saya buka. 0, Sir. Berapa cos 90? 0. 0. Ya, cos 60 derajat berapa? Setengah, Mem. Setengah. Kita lanjut ya. Ya. Berarti 2 cos 75 derajat dikali cos 15 derajat sama dengan cos 90 dikurang cos 60 derajat. Ini sama ya. Kita lanjutkan.
Hasilnya adalah 0 dikurang setengah, berarti min setengah. Berarti yang dimintakan nilai cos 75 dikali cos 15. Berarti min setengah dibagi 2. Tadi ya, setengah dikali setengah. Ya, hasilnya adalah minus 1/4. Maka kamu akan menemukan jawabannya adalah, berapa jawabnya? Amin. Jawabannya adalah A. Bisa? Soal UN-nya bisa? Insya Allah bisa ya? Bisa ya. Saya harap responnya jika ada yang tidak paham ditanyakan karena setelah ini, setelah soal yang tipe yang 4, saya mau coba untuk yang UN-nya, yang SBMPTN-nya. Oke, kita coba ya. Tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan. Ya, untuk soal yang kelima, soal SBMPTN 2014. Baik. Nah, di sini diketahui di soal adalah cos X sama dengan 2 sin X. Maka nilai sin X cos X adalah, nilai sin X cos X adalah, sebelum menyelesaikan soal, kamu pasti rumusnya udah belajar dari kelas 10 sampai kelas 11, rumus yang sudah kamu pelajari sudah banyak sekali ya. Dari perbandingan trigonometri, relasi, kemudian aturan sin cos, dilanjutkan lagi kemarin itu jumlah sudut, ditambah sudut rangkap, sudut paruh, dan sekarang perkalian sin dan cos. Maka jelilah memandang soalnya. Nah, ini yang dilakukan apa? Yang dilakukan pertama kali apa ketika ketemu sama soal ini? Ada yang bisa beri tanggapan? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Jadi kita lihat dulu masalahnya di mana. Kita udah tahu nih ada sin X cos X. Berarti kalau baru belajar perkalian sin X cos X, kamu berpikir, oh ya sin kali cos rumusnya adalah apa? Sin tambah sin. Tadi gitu ya? Sin A tambah A. Atau kalau sudah belajar sudut rangkap, oh ini kan seperti sudut rangkap sin 2X. Seperti itu ya. Tapi hati-hati, apa yang diketahui itu yang menjadi acuan jawaban kamu. Di sini diketahui cos X sama dengan 2 sin X. Jadi harap jangan dicampur-campurkan. Jadi dipilah mana untuk jawaban yang tepat. Nah, saya mulai dari yang diketahui. Untuk menyelesaikan masalah berarti mulai dari yang diketahui. Cos X sama dengan 2 sin X. Maka akan senilai dengan apa? Cos X per sin X sama dengan 2. Maka hasilnya adalah kotangen X sama dengan 2/1. Nah, sekarang kita lihat. Apa yang kamu lakukan? Kotangen X, ini kita memakai perbandingan segitiga. Ya. Kotangen itu adalah balikan dari tangen. Kalau sin itu sisi depan sudut per sisi samping, maka kotangen samping per depan. Ya. Jadi dari sini kotangen kamu bisa ambil perbandingan di dalam segitiga. Perhatikan gambar segitiga ini ada 2, 1 berarti di sampingnya itu 2, ininya 1 karena dia kotangennya 2/1. Maka kamu peroleh miringnya adalah akar 5. Nah, yang ditanya di soal apa? Sin X kali cos X. Jadi kamu sebenarnya tidak perlu menggunakan rumus turunan dari identitas yang telah dipelajari. Tapi kita cukup menggunakan apa untuk soal yang ini? Perbandingan trigonometri ya. Jadi hati-hati dengan soalnya. Yuk, hasilnya berarti dari segitiga yang sudah diperoleh di gambar, maka kamu akan memperoleh nilai sinnya sama dengan depan, sisi depan per miring 1/5. Nah, nilai cos X-nya adalah sisi samping per miring sama dengan 2/5. Nah, yang ditanyakan sin X cos X. Jadi kamu tinggal mensubstitusikan saja nilainya. Sin X dikali cos X sama dengan 1/5 dikali 2/5. Hasilnya adalah 2/5. Mudah? Bisa? Mana nih suaranya? Yang lain bisa? Bisa Miranda? Miranda tidak terdengar suaranya? Ya, Mem. Oh iya, bisa ya? Paham ya? Mudah ya? Mudah, sudah bisa ngerjakan soal SBM berarti ya? Oke. Ya, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Untuk soal berikutnya adalah soal tipe SBM yang
kedua ya. Oke, soal senam SBMPTN tahun 2014 juga, tapi berbeda tipe. Nah, perhatikan soalnya. Nah, ini dia. Nilai dari cos 2 pi per 7 ditambah 4 pi per 7 ditambah cos 6 pi per 7 sama dengan berapa nilainya? Nah, sekarang kamu perhatikan di soal. Ada nggak rumus yang sudah dipakai untuk yang ini? Ada nggak rumus tambah-tambah seperti ini dari yang sudah kamu pelajari? Yuk, coba. Ada tidak rumusnya? Mustaqim? Hairil? Hairil bisa buka suara? Ya, Ya. Sudah ada nggak jumlah kos tambah kos seperti yang ada di soal yang saya tampilkan? belum ada, Mem. Belum ada ya. Lalu bagaimana kita menyelesaikannya? Jadi tipe soal SBM yang berikutnya itu, dia biasanya kalau UN tadi kan ada soal diketahui, masukkan ke rumus, dapat jawabannya. Nah, untuk yang SBM, kita perlu lakukan trik-trik khusus untuk ini. Kita perlu lakukan trik-trik khusus dari ya. Jadi soal yang nomor 5 tadi, kita udah tahu, oh ternyata cuma pakai perbandingan ya. Gitu. Nah, yang nomor 6 ini apa yang kita lakukan? Ya, tadi belum ada ya katanya. Jadi kita lihat dulu kalau belum ada, kita modif soal tersebut supaya ada dengan yang di rumus kita. Apa yang kita lakukan? Ya, cara modifnya. Nah, ini kebiasaan ya, Nak. Oke. Nah, sekarang saya buat cos 2 pi per 7 ditambah cos 4 pi per 7 ditambah cos 6 pi per 7 sama dengan cos 2 pi per 7 ditambah cos 4 pi per 7 ditambah cos 6 pi per 7 dikali sin 2 sin pi per 7 per 2 sin pi per 7. Enggak mengubah nilai kan ketika saya kalikan ini? Ya, tidak mengubah nilai kan? Karena 2 sin pi per 7 per 2 sin pi per 7 nilainya adalah 1. Jadi kita mengubahnya supaya ada dulu, supaya bisa ke rumus yang sudah ada kita miliki. Baik. Nah, nih, ini ngalikannya ke semua ya, ke semua ruasnya ya, Nak. Ke semua ruas yang ini. Nah, hasilnya adalah kamu peroleh adalah 2 cos 2 pi per 7 dikali sin pi per 7, benar ya, sin pi per 7, ditambah 2 cos 4 pi per 7 dikali sin pi per 7, ditambah 2 cos 6 pi per 7 dikali sin pi per 7. Ada pernya jadinya, 2 sin pi per 7. Sampai di sini bisa? Sampai di sini bisa sebelum saya lanjutkan? Bisa ya? Oke. Bisa? Paham? Raisa Ana, saya lihat ada nih. Bisa ya? Jadi modif. Nah, kalau sudah sampai di sini, kamu akan ketemu perkalian sin yang telah kamu pelajari saat ini. Rumus sin dan cos. Jadi dari sini kamu akan dapati 2 cos sin, 2 kali cos sin. Baru kosin lagi. Ini kosin lagi. Gunakan rumusnya. Kosin itu adalah apa rumusnya? Sin kurang sin. Ya. Jadi dari sini kamu akan dapati sin. Nah, jumlah sudut ya. Sin jumlah sudutnya dikurang sin pengurangan sudutnya. 2 pi per 7 ditambah pi per 7 itu hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 3 pi per 7 dikurang sin pi per 7 ditambah sin 5 pi per 7 dikurang sin 3 pi per 7. Jadi lakukan operasinya. Oke, operasinya perkalian sinnya. Maka kamu akan dapati nilainya. Nah, perhatikan di soal ini. Nah, ini kamu cek, di sini ada sin 5 pi per 7 minus, yang di sini ada plus sin 5 pi per 7. Berarti hasilnya habis ya, sin 5 pi per 7. Kemudian di sini ada min sin
ada nilai sin 3/7, yang satu lagi min sin 3pi/7. Maka itu juga habis. Yang tersisa adalah siapa? Min sin 5/7 ditambah sin 7pi/7. Oke. Saya 7pi/7 itu kan sama dengan jadi sin pi. Sin pi nilainya sama dengan 0. Sin pi sama dengan 0. Maka kamu akan dapati hasilnya adalah min sin pi/7 tambah 0 per 2 sin pi/7. Nah, perhatikan sin pi/7 per sin pi/7 habis ya. Atas bawah sama variabelnya, maka kamu akan dapati hasilnya adalah minus setengah. Jawabannya berarti adalah D. Oke. Saya rasa waktunya sudah habis. Cukup sekian. Yang bahan materi semuanya sudah saya tulis di psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.